Shalom Aleihim saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Kiranya damai sejahtera yang dari sorga melimpahi saudara-saudara. Wahyu 21 ayat 3 sampai dengan 8. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua." Saudara, kemenangan mutlak Kristus yang mengakhiri segala musuh Allah memuncak dalam langit dan bumi yang baru. Bukan sekedar diperbaharui atau edisi baru, melainkan baru secara total. Transformasi total ini meliputi berbagai aspek. Bumi baru berarti kemanusiaan tak lagi dibelenggu dosa, penderitaan, dan maut. Langit baru berarti tak ada lagi penghalang komunikasi umat dan Allah. Yerusalem baru yang turun dari sorga adalah umat yang telah ditebus oleh darah Kristus sehingga layak menjadi mempelai perempuannya. Dalam kesempurnaan surgawi, saudara, laut yang melambangkan perubahan dan kuasa kekacauan tidak akan ada lagi. Dengan dikalahkannya semua kuasa kekacauan itu, laut yang di dalam penglihatan Yohanes ini adalah tempat keluarnya binatang buas penyesat itu telah takluk tuntas. Artinya, semua aspek bentuk kejahatan dan kekuatan pengancam kemanusiaan sudah dipunahkan selama-lamanya. Bersama dengan laut, demikian juga maut, perkabungan, ratap tangis, duka cita, sirna oleh karena langit dan bumi dipersatukan. Siapakah yang dapat menikmati sorga mulia dengan segala kesempurnaannya, saudara? Dalam ayat yang ke-7 dikatakan begini, "Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku." Inilah orang-orang yang akan menikmati langit baru dan bumi baru, yaitu mereka yang menang. Mereka yang menang atas bujuk rayu iblis dan para pengikutnya untuk berpaling dari Allah dan menyembah iblis. Hanya kita yang oleh anugerah Allah dalam Kristus diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Hanya kitalah yang setia menyembah Dia, bertekun menyaksikan Injilnya, dan bertahan sampai kesudahan segala sesuatu akan menikmati kegenapan dan kepenuhan janji ilahi sorga. Saudara, inilah orang-orang yang akan menikmati kemuliaan sorga itu, yaitu mereka yang menang, mereka yang tidak hidup menurut bujuk rayu iblis, mereka yang tetap setia kepada Allah dalam kondisi apapun. Nah, saudara, Alfa dan Omega adalah huruf pertama dan terakhir dalam abjad Yunani. Ungkapan ini menunjukkan kesempurnaan dan totalitas.
Allah lah yang memulai segala sesuatu dan menyelesaikan segala sesuatu. Dan semua itu diperbuatnya bagi orang yang menang, orang yang setia dalam keadaan apapun. Kemenangan manakala seseorang bertahan hingga akhir sebagai seorang Kristen, setia hingga akhir, dan kesetiaan itu bukan dimulai nanti, tetapi hari ini. Kesetiaan itu bukan ketika kita dalam masa kesulitan, termasuk juga ketika kita dalam keadaan aman dan nyaman, kita pun harus setia dengan Tuhan. Karena itu pertanyaan bagi kita hari ini, saudara. Sudahkah kita adalah orang yang setia? Sehingga kita dikatakan sebagai orang yang menang, hidup di dalam kemenangan. Masihkah kita setia membaca dan merenungkan Alkitab setiap hari? Masihkah kita setia kepada satu ibu rohani yang ditandai dengan persepuluhan? Masihkah kita setia di dalam mengikuti ibadah dan sakramen perjamuan kudus? Masihkah kita setia melayani Tuhan baik saat suka maupun duka? Baik ketika usaha kita rame, ketika toko kita rame, atau bahkan ketika toko kita sepi, tidak ada orang yang beli, kita pun juga tetap setia di dalam pelayanan. Ataukah justru kesetiaan hari ini telah mulai memudar? Saudaraku, jadilah umat yang hidup berkemenangan, bukan karena dapat mengalahkan atau menindas orang lain, tetapi karena kita hidup dalam kesetiaan, setia dengan perjanjian dalam situasi apapun. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan, hari ini kami diingatkan kembali bahwa kami adalah umat-Mu yang sudah Tuhan berikan kemenangan di atas kayu salib sekali untuk selamanya. Tetapi seringkali kami hidup bukan sebagai umat yang menang, kami hidup sebagai umat yang kalah oleh karena kami tidak setia dengan perjanjian. Tolonglah kami Bapa, supaya kami hidup sebagai umat yang berkemenangan, oleh karena kami setia dengan perjanjian, setia dengan Engkau di dalam hidup kami, dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Terima kasih Bapa. Berdoa mengingat untuk Pendeta Hartines yang akan membekali calon hamba Tuhan orientasi selama 3 hari mulai dari hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Tuhan kiranya menolong, memberikan hikmat, bahkan perjalanan dari Banyuwangi sampai ke Lawang, di Lawang kembali lagi ke Banyuwangi, Tuhan sertai. Demikian juga hamba-Mu yang juga akan ada rapat dengan Departemen Pemuda Remaja secara khusus dengan wilayah Malang. Berikan hikmat Tuhan, supaya di tengah persoalan ini Tuhan yang hadir, Tuhan yang menolong, dan semuanya kembali kepada firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.